Rahayu, Rahayu, Rahayu kawan-kawan USW Channel. Berjumpa lagi bersama saya Wibisano Sukmowardono. Materi kali ini merupakan bagian dari penjelasan mengenai pemrograman web. Jadi pemrograman web pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai server-side scripting dan bagaimana bahasa PHP dijalankan untuk menghasilkan sebuah web dinamis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengembangan web dinamis dengan menggunakan bahasa PHP dan kita akan melanjutkan ke konsep penggunaan model seleksi kondisi atau percabangan dan model pengulangan. Baik, untuk mulai menjalankan model percabangan atau seleksi kondisi, kita buat terlebih dahulu satu halaman baru, yaitu latihan 03, yang di sini kita simpan dengan nama plat03.php. Masih kita simpan di dalam folder latihan. Sekali lagi, kawan-kawan bebas untuk menyimpan di mana saja dan dengan nama apa saja. Baik, kita akan mulai membuat sebuah halaman yang berisi konsep percabangan atau seleksi kondisi. Nah, di sini saya memiliki format dasar atau template dasar halaman web dengan menggunakan PHP, dan di sini saya membuat sebuah variabel yang di sini saya beri nama usia. Oke, di sini saya langsung berikan nilainya karena kita belum mempelajari atau belum membahas form, maka di sini saya tidak memberikan input dari form ya. Jadi saya langsung memberikan nilai kepada variabel. Nah, di sini saya berikan nilainya misalnya 10. Kemudian di sini saya buat model percabangan yang pertama. Model percabangan yang pertama di sini adalah model percabangan dengan menggunakan instruksi atau perintah if. Perintah if ini prinsipnya atau cara kerjanya adalah seperti ini. If kita berikan kondisinya biasanya dia menggunakan operator logika. Operator logika ini bisa kita pakai lebih besar, lebih kecil, ya, sama dengan, atau operator logika perbandingan dengan menggunakan operasi AND, operasi OR, dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan lebih besar, lebih kecil. Jadi di sini saya menggunakan if usia lebih dari sama dengan 17. Nah, artinya nanti seleksi dengan menggunakan instruksi if di sini akan menghasilkan nilai true jika nilai dari variabel usia adalah di atas atau sama dengan 17. Nah, di sini karena nanti kita akan hanya menggunakan satu baris, maka di sini tidak saya berikan kurung kurawal. Ya, jadi kita bisa langsung gunakan seperti ini. Echo, di sini keluar kalimat, Anda persilakan masuk. Ini. Jadi artinya kalau misalnya usianya di bawah 17 tahun, dia nggak boleh masuk gitu ya, tapi nggak ada tulisannya, tapi cukup gini aja. Jadi kalau di atas usia 17 tahun, maka akan keluar tulisan Anda dipersilakan masuk. Nah, ini akan kita jalankan. Nah, ini kita akan panggil di sini, kita simpan dulu tadi, jangan lupa latihan 03, lat03.php disimpan dulu. Di sini kita panggil, ya. Nah, maka tampilannya di sini akan kosong ya. Kenapa kok tampilannya kosong? Nah, ini kalau kita perhatikan, kita cek di source-nya. Nah, maka di sini nggak ada isinya ya. Jadi setelah body, dia langsung ditutup dengan /body. Nah, kenapa? Nah, karena memang di sini dia tidak mengeluarkan apa-apa ya. Jadi dia tidak menghasilkan sebuah output. Karena apa? Karena output yang ditampilkan oleh echo, Anda dipersilakan masuk di sini hanya jika memenuhi syarat variabel usia lebih dari sama dengan 17-nya. Sementara kita punya usia di sini 10, sehingga nggak lebih dari atau sama dengan 17 ya. Nah, bagaimana kalau kemudian nilainya kita ganti ya? Jadi di sini nilainya saya ganti dengan 20 misalnya ya. Saya simpan ya, terus habis itu di sini saya refresh. Nah, yang terjadi adalah sekarang ada tulisannya Anda dipersilakan masuk ya. Kenapa? Nah, ini kalau kita perhatikan pada page source-nya, nah sekarang ada tulisan Anda dipersilakan masuk. Kenapa? Nah, ini karena dia menjalankan perintah
Anda dipersilakan masuk jika usianya lebih dari sama dengan 17. Dan ini memenuhi syarat. Sebab nilai usianya di sini adalah 20. Sehingga dia bernilai true, sehingga dia dijalankan. Nah, ini adalah seleksi kondisi ya, atau percabangan yang pertama. Nah, percabangan yang selanjutnya adalah kita bisa menggunakan model if else. Ya, kita bisa menggunakan model if else. Nah, kalau model if else, nah ini dua kondisi ya. Jadi bisa di atas atau sama dengan 17, bisa juga di bawahnya nanti sama-sama keluar ya. Nah, sehingga di sini kalau saya tuliskan echo, ini akan saya buat tulisan Anda dilarang masuk. Ini ketika kita masih nilai yang awal ya, nilai 20 ya. 20 ini kita simpan dulu. Maka ini ketika kita jalankan latihan 03, tulisannya masih Anda dipersilakan masuk ya. Karena apa? Karena di sini nilainya yang diambil atau hasil seleksi yang diambil adalah nilai usia 20 dan sementara syaratnya adalah di atas atau sama dengan 17. Sehingga di sini yang dijalankan dia bernilai true, yaitu menghasilkan echo Anda dipersilakan masuk. Nah, bagaimana kalau usianya kita ganti? Misalnya kita ganti dengan 10. Kalau usianya kita ganti dengan 10, maka syarat ini tidak terpenuhi. Ya, syarat usia lebih dari sama dengan 17 tahun tidak terpenuhi. Dengan demikian nilainya adalah false. Nah, kalau nilainya false, maka dia akan masuk ke dalam else, sehingga echo yang dijalankan adalah echo Anda dilarang masuk. Nah, ini kita refresh. Ini tulisannya sudah jadi Anda dilarang masuk. Dan kalau kita lihat page source-nya, nah, maka page source-nya di sini sudah jadi Anda dilarang masuk. Nah, ini yang diterima oleh klien adalah tampilan echo saat seleksi kondisinya bernilai false. Kayak gini untuk if else ya. Jadi if dan if else. Nah, kemudian kalau misalnya yang dijalankan di dalam seleksi if ini lebih dari satu baris, maka di sini kita tinggal menambahkan saja dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Ya, begitu juga else, dia juga bisa menjalankan lebih dari satu baris dengan menambahkan kurung kurawal. Nah, selain dengan menggunakan if dan if else, maka ini bisa kita kembangkan dengan menggunakan nested if else. Ya. Apa itu nested if else? Yaitu di dalam else masih ada if lagi. Ya. Ini biasanya jika percabangannya banyak. Ya. Jika percabangannya banyak, nah ini bisa kita buat menjadi beberapa nilai percabangan. Ya. Anda di sini boleh tuliskan else if digabung seperti ini. Ya. Terus habis itu di sini saya buat string usia. String usia misalnya di atas atau sama dengan 13. Ini sekarang saya buat tulisan seperti ini. Ini saya ganti saya 21 gitu ya. Anda sudah dewasa. Habis itu jika usianya di atas atau sama dengan 17 ya, nah, maka di sini Anda tuliskan Anda sudah remaja. Kemudian ini kita bisa buat dalam beberapa tingkatan ya. Nah, ini kalau saya duplicate ya, maka kita bisa menghasilkan model ini. S ini buat 13. Anda sudah pra remaja. Ya, di sini else artinya kalau dia di bawahnya 13 ya. Bawahnya 13 nggak usah kita tulis, langsung saja masuk else gitu ya. Ini kita tulis. Kita copy paste saja. Anda masih anak-anak. Masih anak-anak ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam else ada if lagi, ya. Kemudian di dalamnya ada if lagi, di dalamnya ada if lagi gitu ya. Nah, ini yang kita katakan sebagai nested if, ya, atau if berkalang, atau ada beberapa yang bilang if else bersarang. Nah, ini kita perhatikan ada 4 kondisi. Ya.
Yang pertama adalah dewasa, remaja, pra-remaja, dan anak-anak. Nah, sehingga kalau di sini usianya saya buat tetap 10 ya, maka apa yang terjadi? Nah, ini ketika kita refresh, ya, ini akan keluar tulisan Anda masih anak-anak. Nah, begitu juga dengan source-nya. Kalau saya refresh, di sini juga tulisan Anda masih anak-anak. Ya. Nah, ini kalau misalnya saya masukkan angka berapa? 13 pas persis dengan batasnya ya. Nah, harusnya dia masuk ke dalam kondisi yang ketiga ya. Usia lebih dari sama dengan 13. Ini kalau kita simpan dulu. Kita jalankan. Nah, di sini tulisannya sudah jadi Anda sudah pra-remaja ya. Ini kondisi yang ketiga. Begitu juga dengan source-nya di sini ikut berubah, Anda sudah pra-remaja. Kemudian kalau di sini saya ganti dengan 19, nah, ini ketika saya refresh, ya, dia akan jadi Anda sudah remaja. Ya. Begitu juga dengan di source-nya, Anda sudah remaja. Dan kalau di sini saya ganti dengan 30 misalnya, 30 berarti ya, harusnya di sini keluar tulisan Anda sudah dewasa. Ya. Begitu juga dengan di view source-nya, di sini keluar tulisan Anda sudah dewasa. Nah, ini penggunaan if dan if else serta nested if dan if else. Nah, untuk materi berikutnya kita ada latihan 4 menggunakan model percabangan atau seleksi kondisi yang lain ya, tapi sekarang kondisinya banyak dengan nilai yang sudah pasti ya untuk seleksi kondisinya, untuk kondisinya. Jadi di sini saya tetap menggunakan satu variabel, tapi di sini variabelnya berupa pilihan ya, opsi gitu ya. Misalnya di sini saya buat opsinya adalah 1 gitu ya. Dan di sini saya membuat sebuah instruksi yaitu switch. Nah, switch ini dia memilih ya. Jadi seperti ada kalau kita memilih soal pilihan ganda ya. Jadi switch. Di sini saya masukkan nama variabelnya opsi. Switch opsi. Nah, kemudian di sini kita mulai dengan berawal buka dan tutup. Nah, kemudian switch. Di dalam switch kita menambahkan case. Ya. Nah, case ini nilainya tidak boleh nilai rentang ya, jadi tidak boleh nilai yang di antara sekian sampai sekian, kurang dari sekian atau lebih dari sekian ya. Jadi untuk perintah atau instruksi switch case ini hanya untuk nilai-nilai yang fix ya, nilai-nilai yang pasti ya. Jadi di sini saya beri contoh case 1 ya. Kemudian titik 2 ya. Di sini echo bulan Desember, bulan Januari. Saya seperti ini ya. Januari, kemudian titik koma. Nah, untuk case ini harus kita akhiri dengan break ya. Nah, kemudian yang lain-lain gimana? Yang lain-lain tinggal kita buat saja terusannya ya. Jadi misalnya kita membuat nama bulan ya. Jadi mulai Januari sampai dengan Desember. Oke, setelah seluruh bulan berhasil dituliskan pada isian case, maka yang terakhir kita adalah menuliskan output default. Jika pilihan yang dimasukkan tidak ada satupun yang sesuai, jadi tidak ada di antara 1 sampai dengan 12. Nah, pilihan default ini akan menampilkan hasil pilihan salah. Nah, sekarang akan kita coba, kita jalankan di browser. 404, jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Jika kita berikan nilai opsinya 1, hasilnya Januari, nilai opsinya 2, hasilnya adalah Februari, dan jika nilai opsinya 12, hasilnya adalah Desember. Sedangkan jika kita masukkan angka selain 1 sampai 12, di sini 111, maka hasilnya adalah pilihan salah. Baik kawan-kawan WSW Channel, itu tadi materi mengenai percabangan atau seleksi kondisi di dalam bahasa PHP.
Nah, selanjutnya materi akan kita lanjutkan dengan materi pengulangan pada episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan WSW Channel sekalian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.